Saudara sekalian, selamat sore. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Yang saya hormati, para pembicara, Romo Frans Magnisuseno, selamat datang. Terima kasih telah hadir. Pak Albert Aris, terima kasih telah hadir juga. Kita sambil menunggu pembicara ketiga, kita tetap akan memulai acara ini. Secara ringkas saya akan menjelaskan latar belakangnya. Acara ini diselenggarakan bersama secara rekanan oleh Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara bersama CREED, Center for Research on Ethics, Economic and Democracy. Itu kami buat bersama sehingga kita semua hadir pada sore hari ini. Latar belakang singkat kenapa kami buat acara ini dalam rangka merespon secara diskursif isu yang belakangan ada di ruang publik. Tujuannya jelas untuk mencapai semacam fusi rasional bersama untuk menjadi pijakan kita semua, baik dalam ranah politik maupun hukum. Telah hadir pembicara di sini, itu saja perkenalan atau latar belakang. Selanjutnya acara akan kita buka. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada moderator untuk memandu lalu lintas diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Kepada Mas Syarif Maulana, saya persilakan. Oke, terima kasih panitia. Hari ini kita akan diskusi tentang hukuman mati. Di sini sore ya di Jakarta dan barusan hujan lebat, tapi di sini cukup banyak yang hadir dan mungkin masih banyak yang akan hadir setelah hujan mereda. Nah, seperti kita ketahui dalam beberapa minggu terakhir atau mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ada kasus yang sudah ramai sejak tahun lalu yang kemudian menghasilkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo yang sebenarnya masih bisa mengajukan banding yang artinya tidak langsung dieksekusi dalam waktu dekat, tetapi masih ada masa percobaan dan sebagainya. Tetapi tentu saja setiap muncul vonis hukuman mati, muncul juga berbagai pro dan kontra terkait hukuman mati yang dalam beberapa negara sudah dihapuskan sepenuhnya untuk seluruh jenis pelanggaran atau kejahatan apapun, tetapi di Indonesia masih diberlakukan untuk jenis kejahatan tertentu. Hal ini juga menimbulkan perdebatan apakah hukuman mati memang diperlukan untuk syarat-syarat kejahatan tertentu atau sebaiknya dihapuskan sepenuhnya. Nah, itulah yang kira-kira akan kita diskusikan hari ini di diskusi berjudul Menembus Batas-Batas Legal. Sehingga karena judulnya Menembus Batas-Batas Legal, maka kita tidak hanya akan membahas dari aspek legal, yang mana salah satunya akan dibahas oleh Bung Albert Aris nanti soal legal, tetapi di sisi lain kita juga akan bahas dari segi filsafat dan juga HAM ya. Saya panggilkan dulu pembicara yang sudah hadir di tempat, yaitu Profesor Frans Magnisuseno, atau kita beri tangan ya. Yang di Zoom juga silakan beri tepuk tangan. Lalu ada Bung Albert Aries, Dr. Albert Aries, SHMH. Ya, silakan ambil tempat. Silakan Romo. Ya, satu lagi
Bapak Dr. Uli Parulian Sihombing, SHMH LLM, masih dalam perjalanan. Saya akan bacakan CV singkat dari pembicara ini. Romo Magnis tentu rata-rata dari kita sudah mengenal ya, guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, dikenal luas sebagai imam Katolik, pengajar filsafat, dan juga penulis dengan menghasilkan ratusan karya ilmiah dan karya tulis berupa dengan berbagai buku ya. Memulai berkarya di Indonesia sejak 1961, mempelajari filsafat, teologi, dan teori politik di Pulag, Yogyakarta, dan München ya. Mengambil doktoral dalam filsafat tahun 1973 dari Universitas München, dan sejak 1969 jadi dosen tetap dan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara di Jakarta. Dan Bung Albert adalah pengajar di Fakultas Hukum Trisakti, pengamat hukum pidana, dan mantan juru bicara tim sosialisasi rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUHP yang baru. Teman-teman ini ya sempat ikut kegaduhannya ya, dan aktif menulis esai dan opininya di berbagai media yang berhubungan dengan hukum pidana. Mempunyai kantor hukum bernama Albert Aries and Partners Law Firm dan merupakan lulusan Doktor Ilmu Hukum. Nah, nama Bung Albert ini cukup populer ketika menjadi saksi ahli sukarela dari Baradae di kasus Brigadir J. Sama Romo Magnis juga tentu ya. Romo dulu itu juga punya pembicaraan ramai sekali Romo di Twitter ya. Kehadiran Romo itu disama-samakan dengan Hannah Arendt di pengadilannya Adolf Eichmann. Oke, lalu ada saya bacakan dulu aja meskipun belum hadir Pak Uli. Pak Uli pendidikan terakhirnya adalah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, pengacara publik LBH Jakarta antara tahun 98 sampai 2006, Direktur LBH Jakarta antara tahun 2003 sampai 2006, peneliti Indonesia Legal Resource Center antara tahun 2009 sampai 2012 dan menjadi direktur dari lembaga yang sama antara tahun 2012 sampai 2022. Oke, nah kita akan langsung aja ya mendengarkan pemaparan para pembicara ini dengan tentu perspektif dan posisinya masing-masing beserta argumennya tentu terkait pro kontra hukuman mati. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Romo Magnis yang mungkin mewakili pandangan filsafat begitu ya. Silakan Romo. Ya. Terima kasih. Teman-teman, masalah hukuman mati tentu adalah masalah penting karena menyangkut hidup dan mati orang dan bagaimana kita tangani. Merupakan suatu tanda bahwa umat manusia dalam hal moralitas, jadi dalam hal apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang dapat dibenarkan dan apa yang tidak dapat dibenarkan, mengalami kemajuan. Salah satu contoh tentu gereja Katolik. Mungkin 100 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, belum dipersoalkan hukuman mati. Tapi sudah Paus Yohanes Paulus II, saya kira sekitar tahun 1979,
masih mengizinkan bahwa dalam katekismus Romawi hukuman mati dibenarkan, tetapi dengan catatan sebetulnya hampir tidak ada situasi di mana itu dibenarkan. Akhirnya itu 4 tahun yang lalu dicoret oleh Paus Fransiskus, dan dalam katekismus Katolik sekarang ditulis jelas hukuman mati tidak dapat dibenarkan. Bagaimana itu sampai ke situ? Kiranya juga jelas bahwa saya tidak tahu, mungkin di sebagian besar dunia hukuman mati itu dulu dianggap biasa. Memang dalam ratusan tahun terakhir berkurang. Membaca bahwa di Inggris di abad ke-17 sekitar 60.000 orang dihukum mati. Orang apa itu? Terutama orang kecil, pengemis yang mencuri, jadi macam itu dihukum mati. Di abad ke-20 yang dihukum mati juga di Amerika Serikat, di mana di beberapa tempat masih diizinkan sampai sekarang adalah puluhan atau kurang. Kemarin saya juga membaca bahwa di Iran dalam 2 bulan pertama tahun 2023 hampir 100 orang jadi dihukum mati, dilaksanakan hukum mati. Jadi ada perbedaan antara kesadaran kemanusiaan dan tidak. Saya mau tanya bagaimana, mengapa itu sampai ke situ? Mulai suatu kesadaran bahwa manusia tidak berhak mencabut nyawa orang. Sebetulnya itu dari sudut agama. Misalnya agama Kristiani yang yakin bahwa setiap orang, setiap dari kita itu secara individual dikehendaki, dipanggil ke dalam realitas oleh Allah. Kita tidak membuat diri sendiri hidup. Kita juga tidak berhak membunuh. Tentu di situ juga ada suatu perkembangan umat manusia. Misalnya di Perjanjian Lama, gigi demi gigi, lupa apa? Mata ganti mata, ya sudah ganti. Sering diambil sebagai contoh kekasaran, persis kebalikannya. Karena dulu orang yang matinya ditusuk akan dibunuh. Tapi mereka bilang dia ditusuk saja matanya, bukan lebih. Kalau gigi dihancurkan karena dipukul, jangan orangnya dibunuh. Tetapi ya giginya saja. Sekarang mungkin juga kita sudah maju. Ada semacam dekasarisasi umat manusia. Mirip dengan kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Suatu perkembangan yang lama-lama muncul. Hak-hak asasi manusia misalnya yang disebut dalam pernyataan Universal Human Rights PBB, ini tidak dirumuskan pada saat yang sama, itu berkembang selama 300 tahun kesadaran dan mungkin akan berkembang lebih lagi. Jadi manusia maju. Sekarang mengapa itu suatu kemajuan? Saya sudah mengatakan ada suatu kesadaran ini yang berdasarkan agama berhak cabut dasar eksistensi seseorang, yaitu hidup. Jadi hukuman mati bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Tentu ada alasan-alasan tambahan. Salah satu alasan yang kuat adalah kemungkinan
bahwa putusan hukuman mati oleh hakim keliru. Saya membaca bahwa di Amerika Serikat di abad ke-20 diperkirakan diketahui 8 orang sekurang-kurangnya dihukum mati yang ternyata salah, bukan dia yang salah. Ya udah mati, udah kasep. Maaf ya Pak. Gunanya maaf ya Pak. Lalu tentu saja ada satu unsurannya, orang sering bilang sama diskusi itu untuk deterrence, jadi untuk pencegahan. Tidak terbukti sama sekali, tidak ada bukti empiris bahwa adanya hukuman mati mengurangi kejahatan-kejahatan yang keras. Mungkin yang melakukannya sama saja apa ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Lalu perlu juga diperhatikan, itu masih banyak tidak diperhatikan, saya anggap itu penting. Hukuman itu bukan pembalasan suatu ketidakadilan. Sebetulnya tidak dihapus, tetapi dengan diakui dan dimaafkan. Mengapa ada hukuman? Hukuman ada sanksi karena hukum masyarakat kesepakatan yang ditetapkan mengenai bagaimana kita hidup diabaikan. Bukan bahwa hukuman pembalasan itu pandangan banyak masih dibicarakan, tidak masuk akal sama sekali. Masa kalau berbuat sesuatu yang jahat dibalas dengan membuat yang jahat juga, tidak masuk akal itu. Jadi hukuman pada umumnya segenap hukuman itu sanksi atas pengabaian cara hidup bersama, bukan suatu balasan yang katakan saja membalas yang gigi dengan gigi itu. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa kita di Indonesia harus berusaha supaya hukuman mati dihapus dari undang-undang pidana, dari kitab hukum pidana. Sudah bukan waktunya. Selama belum dihapus, supaya diadakan moratorium. Jadi tidak dilaksanakan. Mereka yang sekarang sudah dihukum mati itu jangan dilaksanakan. Memang saya masih ingat Presiden tercinta kita, Jokowi, baru dipilih 1 tahun. Dalam 1 tahun sudah melaksanakan hukuman mati lebih banyak daripada yang dilaksanakan dalam 10 tahun sebelumnya. 14 orang dalam tahun pertama Presiden Jokowi dihukum mati. Kemudian mungkin beliau juga melihat bahwa barangkali tidak beres. Di antaranya ada orang yang perempuan yang menjadi kurir dalam hal narkoba. Jadi hukum mati itu amat sangat menyedihkan, amat sangat memalukan. Mungkin dia jadi korban bahwa dia menjadi kurir itu. Seperti yang aneh, yang satu yang masih ada di Jogja itu, saya lupa namanya itu, ya juga kurir. Memang dia bawa heroin ke Indonesia. Sering ada ancaman. Saya pernah mendengar bahwa dia sekarang di situ juga merasa lebih aman karena kalau dikeluarkan mungkin akan dibunuh. Ya saya tidak tahu. Kelihatan tidak sedap itu hukuman mati. Jadi dengan demikian saya kira sudah cukup. Itu tentu juga berlaku dalam kasus Sambo yang kita ikuti semua, ikuti penuh semangat kalau mau
tetap berlaku hukuman mati, jangan dilakukan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Romo Magnis. Ya, terima kasih Romo. Jadi posisi Romo jelas bahwa hukuman mati itu harus dihapuskan. Romo tadi menjabarkan bahwa hukuman mati biasanya basisnya adalah pembalasan ya, atau biasa disebut juga retribusi, mata dibalas mata. Tapi ada juga pertimbangan pencegahan atau melindungi masyarakat secara lebih luas lewat efek jera itu. Tapi kedua-duanya tidak cukup kuat karena pembalasan itu juga kadang-kadang tidak jelas ya, batas membalas itu sampai mana, kadang-kadang lalu bisa jadi menjatuhkan vonis pada orang yang keliru, dan bahkan di sini muncul masalah kelas ya, karena yang pada akhirnya mendapat hukuman seringkali orang-orang yang tidak punya kuasa gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita diskusi, kita ingin dengar seluruh argumen dari para pembicara. Di sini juga sudah hadir Bang Uli ya. Selamat datang Bang Uli. Nah, berikutnya ini ada Bung Albert yang mungkin akan lebih banyak berbicara dari aspek legal, dan beliau juga sudah menyiapkan presentasi. Silakan Bung Albert. Ya. Cek satu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Makasih Mas Syarif selaku moderator, mohon izin Romo dan juga Bang Uli untuk saya diberikan kesempatan memberikan pemaparan tentang pro dan kontra hukuman mati menembus batas-batas legal ya. Kita mengetahui bahwa hukuman mati merupakan mors disitur ultimum supplicium, yang artinya adalah hukuman yang paling pamungkas, yang paling terakhir ya. Nah, boleh ditampilkan presentasi saya untuk sebagai pemandu. Presentasi saya tidak banyak teman-teman, hanya sekitar 7 page ya. 7 untuk membantu untuk meng-guide saja diskusi kita sore hari ini. Oke. Baik, sambil menunggu presentasi, paling tidak ada 2 postulat ya yang setidaknya relevan ketika kita membahas tentang pidana mati ya. Yang pertama adalah puna ad paucos metus ad omnes perveniat. Postulat ini berarti biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang supaya menjadi contoh bagi orang lain gitu ya. Nah, postulat yang pertama ini konteksnya adalah tujuan prevensi atau pencegahan. Selama ini mungkin mohon izin seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Magnis, kita terlalu tenggelam pada paradigma bahwa hukum, khususnya hukum pidana ya, adalah lex talionis atau hukum pembalasan. Ya. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bayangin kalau mata ganti mata, semua manusia akan buta. Ya. Kalau mata ganti mata semuanya, maka semua manusia akan buta. Postulat yang kedua yang mungkin relevan adalah non alia modo puniator aliquis, quam secundum quod se habet condemnatur. Postulat kedua ini mengandung pengertian bahwa orang itu hanya bisa dipidana ekuivalen atau seimbang dengan apa yang sebenarnya dia lakukan atau dia perbuat. Nah, sekiranya 2 postulat ini bisa menjadi dasar kita untuk kita berpikir, berdiskusi, dan juga memikirkan lebih dalam bagaimana masa depan dari pidana mati di NKRI ini gitu ya. Baik, nah pertama pertanyaan yang diberikan
kepada saya adalah bagaimana sih hukuman mati itu secara etis dinilai gitu ya. Tadi pada saat sebelum mulai saya sempat diskusi sama Pak Syarif ya. Yang pertama adalah agama saya Kristen ya, Kristen Protestan. Tapi saya coba cari-cari referensi memang dari beberapa data yang ketahui ternyata tidak ada satupun agama yang memang secara ekspresif verbis menolak pidana mati ya. Katanya. Terlepas ada ajaran yang tadi kan jangan membunuh dan lain sebagainya dalam Ten Commandments. Tapi memang yang secara ekspresif verbis menyatakan ini menolak, bahkan yang Tuhan yang saya sembah, tanda kutip ya Isa Al-Masih gitu ya, itu pun dia konteksnya dipidana mati pada waktu itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gitu ya. Nah yang kedua mungkin ketika ditanya secara etis gimana dinilai, terlepas pro dan kontra dari pidana mati, ternyata juga eksistensi pidana mati ini atau Doodslag atau capital penalty ini masih konstitusional ya, Bang. Baik di dalam KUHP lama atau KUHP baru nih, kita akan bedah sama-sama. Dan yang ketiga, ancaman pidana mati ini biasa ditujukan kepada extraordinary crime dan juga serious crime yang dampaknya itu luar biasa menembus batas-batas kemanusiaan. Nah, biasanya kalau kejahatan serious crime itu dilakukan secara perencanaan dan terorganisir gitu ya. Nah, untuk menanggapi tadi sekaligus apa yang disampaikan oleh senior saya, Prof. Romo Magnis, saya teringat apa yang dikatakan oleh salah satu pakar hukum adat di masa lalu ya, Profesor Supomo. Beliau mengatakan bahwa memang ada sisi perasaan keadilan masyarakat yang memang terus bergerak dinamis ya. Sebagaimana contoh tadi moderator menyampaikan kasusnya Pak Ferdy Sambo gitu ya. Meskipun saya perlu mengatakan nih, putusan Pak Ferdy Sambo itu belum inkrah van gewiste. Belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan upaya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Termasuk gerasi dan belum lagi. Jadi memang belum pasti putusannya demikian, bisa saja berubah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat komentar-komentar netizen di media sosial itu, nada-nada judgement itu sudah mulai keluar kan. Wah, hukum mati saja ya kan. Apa kalau bisa rajam dan sebagainya, pakai bahasa-bahasa yang mungkin awam gitu ya. Nah, itu kira-kira fenomena yang tergambar di media sosial itu kurang lebih seperti itu. Terlepas ada juga yang merasa iba setelah melihat sepak terjang dari Pak Ferdy Sambo, karirnya yang begitu cemerlang, dan lain sebagainya. Toh diskusi ini nggak serta-merta membahas kasus Pak Ferdy Sambo, Bang Uli, tapi memang saya percaya kasus ini sedikit banyak menjadi trigger juga dari diskusi ini. Boleh next presentasi saya. Nah, jadi bicara tentang pidana mati ya, kita perlu melihat juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang memang sudah diratifikasi Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di DUHAM ini memang dikatakan setiap orang berhak untuk kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Nah, tapi yang menarik ternyata di ICCPR yang kita sudah adopsi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005 kalau saya nggak salah, itu memang ICCPR secara tidak langsung masih mengakui eksistensi dari pidana mati yang dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius gitu ya. Nah, bahkan di pasal 6 dikatakan setiap orang yang telah dijatuhi pidana mati berhak memohon pengampunan berupa grasi atau amnesti. Jadi grasi itu konteksnya adalah presidential pardon. Nah, sebagai mumpung ketemu ini kita mau promosi juga nih. Di KUHP kita ada judicial pardon, relative pardon, di mana hakim itu bisa menyatakan seorang bersalah tetapi tidak disertai dengan pidana dan tindakan dengan beberapa syarat tertentu. Ya kita semua manusia yang berdosa, di sini kita harus menghadap tahta pengadilan akhirat nanti kan, bagaimana kita berpertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ya kita berharap kita bisa layak di mata Sang Pencipta gitu ya, sebagai hakim agung di waktu yang akan datang. Boleh next? Nah, tadi menyambung juga apa yang dikatakan oleh senior saya, Romo Magnis, memang ada 4 klasifikasi penghapusan pidana mati oleh negara di dunia.
kalau nggak salah hampir bulan lalu ketika saya diskusi bersama Bang Usman dan sebagainya, tepat tuh Indiana atau apa negara bagian Amerika Serikat baru saja melakukan eksekusi mati. Jadi faktanya memang 32 dari 50 something negara bagian di Amerika ternyata masih melaksanakan pidana mati ya, at least masih mengatur. Terlepas Amerika dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, 4 klasifikasi ini adalah yang pertama, negara itu menghapus tanpa kecuali pidana mati. Yang kedua, negara yang menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa tapi tidak untuk extraordinary crime. Yang ketiga, negara yang menghapus pidana mati secara de facto tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak dilakukan alias moratorium abadi. Dan yang terakhir, negara yang menerapkan pidana mati secara retensi, yaitu diberikan masa 10 tahun, setelah itu kalau dilihat ada asesmen ya, bukan karena surat keterangan lapas sebagaimana dikatakan oleh Bang Hotman Paris, tetapi diberikan gerasi ya untuk mengubah hukumannya. Nah, boleh next dengan cepat saja supaya nanti saya mau dengar banyak dari Romo dan juga Bang Uli ya. Nah, ini menarik ya, rasio desidendi atau pertimbangan putusan dari MK nomor 2-3 tahun 2007. Ini 2 diajukan WNI, 2 diajukan oleh WNA. Waktu itu lawyernya Bang Todung Mulalubis, profesor. Yang saya cermati dari perkara ini adalah yang menarik, kasusnya terpidana mati narkoba juga, Romo. Andrew Chen dan Mario Sukumaran itu ya. Kesaksian yang ditunjukkan mereka itu luar biasa. Ternyata ketika mereka menjadi seorang terpidana mati, di dalam lapas itu, lapas Korobokan Bali, ya, mereka mengalami suatu pertobatan yang luar biasa, sehingga dampaknya itu luar biasa dirasakan oleh warga-warga binaan. Jadi banyak yang tobat karena dua orang yang sedang menanti pidana mati ini. Singkat cerita, judicial review mereka ditolak MK. MK pada saat itu terbelah, dari 9 hakim MK, 5-4 terbelah. MK menolak pengujian atas salah satu pasal KUHP dan juga Undang-Undang Narkotika. Tapi MK memberikan beberapa pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum yang dimaksud itu adalah pidana mati bukan lagi pidana pokok. Artinya dari sisi penafsiran futuristik, pidana mati itu harus dikeluarkan dari pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok. Nah, yang kedua, MK mengatakan pidana mati itu dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, selama apabila si terpidana ini berkelakuan baik, terpuji, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup. Seumur hidup ini berarti sampai yang bersangkutan ini meninggal dunia di lapas. Puna proxima morti, artinya pidana penjara seumur hidup itu dianggap paling dekat dengan sisi kematian gitu ya, tanda kutip. Yang ketiga, pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa. Keempat, tidak dijatuhkan kepada ibu yang sedang hamil, dan juga pada orang yang sakit jiwa. Sakit jiwa sih itu tentu adalah yang post factum ya, bukan pada saat perkara ya, karena kalau pada saat perkara berarti kan dia antur kening fatbar heid, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP. Next, cepat saja. Nah, ini hasilnya ya, pasal 67 dan pasal 100 KUHP nasional. Kemudian pada saat itu saya duduk di DPR menyaksikan perdebatan yang begitu cepat sekali, di mana tadi saya cerita ke Mas Arief juga kan, pasal 100 KUHP ini kata dapatnya dihilangkan Bang Uli. Kata dapatnya, jadi pasal 100 ini harus dibaca dengan narasi atau norma hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, tapi nggak berhenti di situ, ada komanya. Dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Nah, yang menarik di pasal 67 kalau kita amati, tadi pembentuk undang-undang mengikuti pertimbangan hukum dari putusan MK nomor 2-3 2007 tadi untuk menjadikan pidana mati ini sebagai pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Nah, tapi ini jadi perdebatan tadi saya ngobrol-ngobrol informal sama Mas Syarif. Oke, kata dapatnya dihapus setelah perjuangan dan suara DPR ya, pasti ada mengikuti konstituen dan lain sebagainya, baik dalam maupun luar negeri. Tapi frasa yang bawah ini gimana nih ya? Yang dikatakan dengan memperhatikan rasa penyesalan. Saya ambil contoh satu. Misalnya kan ketika ada terdakwa dalam perkara terorisme ya.
Terorisme itu kan berarti berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ideologi. Kita mengenal adagium cogitationis unam nemo partitur. Ya, ini orang filsafat sih ngomong, jadi tidak seorang pun yang dapat dihukum karena sebab apa yang dia pikirkan ya gitu kan ya. Nah, tapi ketika pikiran itu sudah diwujudkan dalam tindakan nyata, mengembangkan radikalisme sampai melakukan tindak pidana terorisme, itu bisa dipidana. Ketika si terdakwa ini diperiksa di pengadilan dan dijatuhi pidana mati, dia malah tanda kutip mengumandangkan keyakinan, yakini ada satu hal yang benar untuk melakukan tindak pidana terorisme itu. Apakah hakim bisa melihat frasa yang terakhir ini secara objektif? Nah, ini akan jadi suatu permasalahan di kemudian hari juga ya. Ini nanti kita bisa nilai sama-sama case by case. Next. Tadi ada intermezzo ya Mas ya? Ada intermezzo lewat ya? Oke, nggak apa-apa. Next. Ini singkat. Pada ketawa yang ngerti maksud saya berarti ketawa ya. Nanti kasih tahu saya kalau udah lewat. Tapi saya mau singgung sedikit tentang tujuan pidana. Jadi saat ini kan KUHP berlaku di negara kita ini adalah peninggalan Belanda ya. Peninggalan White Book van Strafrecht voor Nederlands Indie, ya, diterapkan 1918. Kita secara langsung berada dalam aliran klasik, Mas. Aliran klasik itu jadi yang tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, sementara dunia ini sedang menuju ke aliran modern di mana menghendaki pidana mati. Nah, ketika nanti KUHP berlaku di bulan Januari 2026, maka kita masuk ke dalam aliran neoklasik, di mana pidana mati tadi menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif yang selalu diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Next, mungkin terakhir ya. Oh, ini contoh-contoh pidananya nanti ya. Ada pidana pidana penjara, seumur hidup ya, masuk ke dalamnya. Pidana kerja sosial, denda dan lain sebagainya. Next, terakhir mungkin. Apakah keadilan selalu mensyaratkan hukuman ya? Ini pertanyaan juga ditujukan kepada saya ya. Nah, kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Jeremy Bentham, teman-teman. Jeremy Bentham itu sebenarnya dia tokoh aliran klasik nih, yang cenderung pada lex talionis tadi ya, hukum pembalasan. Bentham mengatakan bahwa pidana itu akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan dari diri pelaku kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bentham mengatakan suatu pemidanaan itu harus bisa menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, pemidanaan itu juga sedapat mungkin harus bisa memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban. Nah, apa yang dikatakan Bentham ini saya pikir bisa menjadi hal yang sangat baik sekali kita renungkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemidanaan? Nah, sebagai penutup saya mau menyampaikan bahwa hidup ini bukan hanya karena hari, ya, tapi hidup ini hanya karena arti. Hidup itu harus memberi arti hidup buat orang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Selain dapat paparan-paparan tentang aspek legal, juga beberapa istilah Latin ya, biar anak filsafat Latin jangan taunya cogito ergo sum aja. Sama homo homini lupus paling. Ya, oke, menarik. Jadi mungkin Bung Albert kalau ya tadi ngobrol-ngobrol informalnya juga menarik ya, bahwa mungkin terkait pidana mati itu juga untuk kejahatan tertentu mungkin bisa dibenarkan atas beberapa alasan. Misalnya kalau tadi ya kita ngobrol soal narkoba, itu kan mungkin dalam arti tertentu kontrol masih bisa dilakukan dari balik penjara. Terus terkait terorisme kan itu hubungannya dengan ideologi ya, keyakinan yang mungkin sudah tertanam sangat kuat, sehingga penyesalan itu diandaikan tidak mungkin terjadi, dan bahkan yang terjadi sebaliknya malah sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan karena sudah menjadi martir gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Bu Albert tentang yang terorisme dan narkoba itu. Jadi ini bukan pendapat saya, tapi mengikuti pendapat almarhum Said Tapi ya. Jadi Profesor Said Tapi itu awalnya memang memberikan contoh
di Inggris itu pidana mati waktu abad 18 dijatuhkan kepada orang yang mencuri kuda. Jadi mencuri kuda aja pidananya mati. Terus suatu hari ditanya apa alasan dari hakim ini menjatuhkan pidana mati. Dia bilang supaya menjadi contoh buat orang lain supaya nggak mencuri kuda. Ya. Tapi apa lacur ternyata kuda-kuda itu masih dicuri juga gitu ya. Saya tapi mengawali contohnya seperti itu. Nah kemudian saya tapi memberikan 2 contoh tindak pidana yang sekiranya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Yang pertama adalah tentang terorisme nih. Terorisme ini kan bicara tentang ideologi ya. Nah jadi kalau pelaku teroris ini dijatuhi pidana mati, dia nggak akan gentar dengan ancaman pidana mati. Ibaratnya gugur 1 tumbuh 1000 gitu kan. Tapi kalau narkoba ini menarik ya. Jadi kan kalau narkoba itu menurut Profesor Saetapi, membasmi narkoba dengan pidana mati menurut saya tapi ini ya, di halaman 73, sah-sah saja, tapi tidak akan menyelesaikan persoalan, Profesor Saetapi bilang gitu. Nah nanti karena targetnya adalah generasi muda narkotika itu, perlu dipikirkan selama moratorium, selama menanti eksekusi mati tadi, atau nanti pada saat KUHP baru diberlakukan, dengan masa percobaan 10 tahun, bagaimana jika terpidana mati narkotika itu masih melakukan pengendalian peredaran narkotika dari dalam lapas dengan segala kejayaan dan kekuatan dia ya, jaringan dia gitu. Itu kan jadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan juga sore hari ini. Termasuk ketika mendengar perasaan dari keluarga korban, contoh kemarin saya baru dari Bali ya, di sosialisasi KUHP juga. Saya lewatin daerah itu tuh yang apa sih Seminyak yang ada kafe di bom itu ya. Legian. Pertanyaan yang sama sore hari saya tujukan kepada teman-teman yang suka berpikir, bagaimana ketika pada saat itu ada sanak saudara atau keluarga Anda yang berada di situ dan meninggal karena bom yang diledakkan oleh teroris. Gitu. Ini perasaan bukan perasaan umum ya, tapi perasaan yang teman-teman rasakan pada saat itu kira-kira seperti apa. Nah, artinya dari 2 tindak pidana itu mungkin bisa kita diskusikan gitu lebih lanjut. Saya nggak bilang itu setuju atau tidak, tapi kita lempar ke floor untuk bisa diskusi, to be discuss. Oke ya, supaya lebih hangat nanti diskusinya. Oke, silakan mungkin kita langsung ke Bang Uli. Bang Uli ada presentasi PowerPoint? Enggak ada, oke langsung aja. Silakan Bang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang terhormat Romo Magnis, Profesor Romo Magnis Suseno, dan juga Dr. Albert Aris. Mohon maaf saya terlambat karena macet sebenarnya tadi jam 2. Ya, luar biasa hari siang ini hujan. Saya dari Priok ke sini 2 jam lebih. Ya. Mohon maaf juga saya nggak membuat presentasi karena kemarin baru hari Selasa ya saya dikasih tahu oleh alumni filsafat STF ya di Jakarta seperti itu. Tapi kalau untuk hukuman mati karena saya komisioner di Komnas, tentu Komnas posisinya adalah abolitionist, pro life itu. Nah itu standing posisi dari Komnas HAM. Dan untuk hukuman mati Komnas sudah menerima beberapa aduan terkait dengan hukuman mati dari tahun 2013 sampai 2022 bulan Desember itu ada 17 gitu. Termasuk yang terakhir adalah kasus Mary Jane ya gitu. Mary Jane ini sebetulnya korban trafficking dari Philippines, itu korban trafficking. Dia sebenarnya tidak tahu gitu, bahwa dia jadi semacam drug traffickers gitu. Salah satu drug trafficker. Nah, kemudian dia dijatuhkan vonis di Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya isu hukuman mati ada cross border antar negara, tidak hanya di kita, seperti juga di negara-negara di khususnya di ASEAN gitu. Nah, itu. Nah, dari situ kami coba melakukan riset, penelitian dan juga mengeluarkan rekomendasi atas kasus-kasus tersebut yang ditangani oleh Komnas HAM. Dari riset tadi sepertinya kami melihat bahwa perlu ada penghapusan hukuman mati seperti itu. Nah, ke depannya seperti itu. Kemudian juga
harus ada langkah-langkah untuk penghapuskan hukuman mati. Termasuk kemarin yang KUHP yang baru ya, gitu. KUHP yang baru itu kita juga menghormati, gitu. Yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, ada semacam perubahan ya. Kita harus akuin juga bahwa hukuman mati bukan hukuman pokok lagi ya, gitu. Jadi hukuman alternatif, gitu. Nah itu betul kemajuan dan juga ada masa percobaannya selama 10 tahun jika berkelakuan baik dari terdakwanya tersebut. Nah itu saya kira itu merupakan langkah ya gitu, ke depannya gitu, untuk penghapusan hukuman mati. Sebelumnya juga sudah ada moratorium ya terhadap praktek hukuman mati gitu. Nah ke depan ini bisa ada perubahan lebih bagus. Kami apresiasi itu langkah dari DPR di KUHP yang baru gitu. Meskipun juga kami ada catatan kritisnya gitu. Ke depan misalkan untuk eksekusi hukuman mati itu tidak menimbulkan hukuman ganda kan? Karena harus menunggu lama, juga ketidakpastian eksekusinya, dan juga hukuman mati tidak diterapkan terhadap tadi sudah disebutkan oleh Albert Aris, itu rekan saya, terhadap perempuan dan anak-anak, dan juga sebenarnya catatan untuk kelompok rentan lainnya, disabilitas gitu. Nah, penyandang disabilitas. Nah itu. Nah betul, dalam Kovenan Hak Sipil Politik sudah diratifikasi oleh kita melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Di pasal 6 itu ada hak hidup, betul gitu. Tapi memang di pasal 6 untuk kejahatan serius ya, paling serius sebenarnya. Kalau mungkin terjemahannya itu ya, karena dalam bahasa Inggrisnya the most serious crime, ya, kejahatan yang paling serius gitu. Itu untuk menghormati negara-negara yang masih mempunyai aturan pidananya tentang hukuman mati. Jadi hanya untuk kejahatan-kejahatan serius saja. Tetapi catatannya tidak dijatuhkan terhadap harus dengan putusan pengadilan yang final gitu. Dan juga ada kesempatan kan tadi untuk mengajukan amnesti, gerasi, pengampunan, dan juga peradilannya itu harus adil, fair ketika proses peradilan pidananya itu harus diperhatikan, dan harus dan juga review harus betul, harus ada tidak hanya banding, kasasi, juga ada peninjauan kembali ya, gitu. Harus diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah itu, saya kira hukum pidana, acara pidana kita sudah adopsi itu semua. Tinggal kita monitor aja. Dan dari situ Komnas juga merekomendasikan untuk penghapusan hukuman mati itu kita perlu ratifikasi opsional kedua ya, protokol kedua dari Kovenan Hak Sipil Politik gitu. Meskipun tetap menghormati negara yang mempunyai aturan pidana tentang hukuman mati ini, tetapi ada langkah-langkah ke depan gitu untuk penghapusan hukuman mati. Nah itu yang perlu dilakukan gitu. Nah di KUHP sudah berubah, tidak hanya tidak jadi hukuman pokok, juga ada ketentuan percobaan selama 10 tahun sesuai dengan putusan MK juga yang tadi dijelaskan oleh Albert Aris. Itu kemungkinan yang lain tadi meratifikasi Kovenan Hak, opsional protokol kedua dari Kovenan Hak Sipil Politik. Nah itu yang perlu dilakukan. Itu kami melihat dari respon atas kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM selama dari tahun 2013 sampai 2022 ini. Jadi ada 17 kasus, rata-rata mereka masih menunggu kepastian eksekusinya itu. Nah dari situ sebetulnya ada juga ya, catatan kami ada yang berkelakuan baik selama menjalani proses menunggu eksekusinya itu. Nah itu, selama ini belum ada lagi eksekusi hukuman mati ya, setahu saya gitu, sejak tahun 2015 ya, 2014-15.
Nah, terakhir yang kasus Freddy Budiman ya, gitu. Yang dia jadi drug dealer ya. Gitu. Nah itu terakhir yang kami pantau. Setelah itu, nah memang kami juga mendorong agar tidak menggunakan pasal-pasal hukuman mati gitu dalam mendakwa, memproses kasus-kasus pidana gitu. Nah itu Komnas coba mendorong itu gitu. Meskipun di KUHP ada, kita hormati juga putusan MK dan RKUHP. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uli. Ya mungkin kita langsung aja ke diskusi dan tanya jawab karena saya yakin banyak yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Terlebih lagi pada penanya-penanya yang terpilih ada disediakan buku ya. Tetapi tentu mudah-mudahan bertanyanya bukan karena dapat buku, tapi karena memang ingin tahu begitu. Ya ada beberapa buku disediakan. Jadi selain bertanya harus juga mendapat predikat pertanyaan yang bermutu dan itu adalah hak moderator untuk menentukan mana yang bermutu dan mana yang kurang, gitu ya. Oke, mungkin dimulai dari penanya offline dulu. Oke, silakan penanya offline. Itu di belakang satu, mungkin ada lagi? Dua. Perempuan tidak ada yang tanya? Belum? Oke, dua dulu ya. Oh. Ya, berdiri boleh biar kelihatan. Ya, terima kasih Bang Moderator, Romo Magnis, Bang Aris, sama Bang Uli. Saya Gabriel dari Lembaga Hukum dan HAM Fatwa Indonesia. Menarik topik yang dibahas ini karena kami juga sudah mengalami pengalaman untuk pendampingan dari korban hukuman mati. Pertama yaitu Thibaut CS. Saya kira Romo Magnis juga getol sampai Paus Benediktus mengeluarkan surat kepada Presiden, tapi kena Presiden SBY waktu itu masih ragu-ragu kena tekanan politik, maka Thibaut CS pun dieksekusi mati. Hasilnya PK itu novum semua dan saksi-saksi menunjukkan bahwa dia bukan aktor intelektual atau pelakunya, tapi kok tetap dihukum mati karena tekanan politik. Saya kira keterlibatan Komnas HAM harus mulai dari awal dan pendamping hukum harus benar-benar yang memiliki kompetensi dan integritas, tidak takut, dan harus memiliki kompetensi litigasi dan non-litigasi. Itu catatan kami pertama. Kedua, karena itu eksekusi mati, kami sebenarnya terus berjuang sampai saat ini untuk pemulihan nama baik dari Thibaut CS. Apakah itu negara yang mengakui atau tidak, itu tetap kami perjuangkan. Terus yang kedua, kasus Jumat di Flores itu sampai di Mahkamah Agung hukuman mati, tapi kami perjuangkan karena novum, maka itu saintik forensik itu juga sangat dibutuhkan. Karena kalau hanya tekanan publik dan bukti-bukti yang diajukan biasa di KUHP itu tidak kena, maka ahli forensik atau saintik untuk ini sangat diperlukan. Ini memang biaya besar, apalagi orang miskin. Itu susah, maka itu perlu para ahli forensik yang punya nurani untuk membela orang kecil. Terus ketiga, ada satu kasus orang buta huruf, tapi karena yang meninggal di toko agama, maka dia dijadikan kambing hitam. Itu kasus di Rogasanus Jawa karena wajah kami yang mendampingi, kami tahu dia bukan pelakunya, tapi polisi rekayasa bahwa dia pelakunya. Karena untuk menjaga nama baik toko agama. Nah, ini juga perlu juga masukan juga kepada Bang Aris dan Bang Uli juga, ini fakta, dokumen kita lengkap. Dan yang terakhir, ini juga sedang perjuangan tadi Bang Uli juga sampaikan soal Mary Jane, dan saat ini sedang bergerak. Kita lagi
mendukung untuk segera ada putusan yang ingkrah di Filipina bahwa dia adalah korban human trafficking, sehingga menjadi dasar untuk juga semoga dari tim kita ini juga mendukung. Memang timnya Mary Jane juga akan merapat ke sini. Mereka sudah minta tokoh-tokoh agama juga untuk terlibat memberi masukan kepada Presiden Jokowi supaya tidak hanya mendengar dari orang sekelilingnya, tapi juga masukan dari publik yang tahu persis, karena kasus pekerja migran ini baik Indonesia maupun orang luar itu selalu dijebak dari narkotika. Pada mereka bukan pelakunya, mereka tidak tahu apa yang mereka bawa dalam tas. Tapi sampai di Indonesia mereka dihukum. Tapi aktor intelektualnya itu anehnya polisi tidak terlibat. Polisi tidak, ini mungkin Bang Aris, polisi tidak mengejar. Kok kejarnya hanya yang dibawa, buktinya hanya itu. Tapi yang membawanya, yang menyuruh bawa, itu harusnya dikejar. Tapi kok ini tidak dikejar? Itulah yang dalam tanda petik hasil investigasi kami, itu yang dijadikan duit. Oke. Begitu Bang. Saya kira perlu dilacak adalah aktor intelektualnya. Tidak hanya pelakunya, kita terpaku opini publik pada pelakunya. Terima kasih. Terima kasih Bang Gabriel. Jadi mungkin pokok dari yang harus ditanggapi adalah terkait faktor-faktor dalam penentuan hukuman mati ini seringkali ada beberapa hal yang mungkin semacam pertimbangan yang sepertinya di luar keadilan itu sendiri. Ya, misalnya Mary Jane ini juga setahu saya tidak diberi interpreter ya selama di pengadilan, sehingga bagaimana mungkin dia bisa membela diri begitu, dan faktor-faktor lain. Oke, mungkin masing-masing pembicara bisa memberikan tanggapan dari mulai Romo Magnis. Terima kasih. Saya sebetulnya tidak perlu menanggapi, saya merasa sudah betul. Saya ingat saya pernah ketemu dengan Tibo di Palu, saya kira, di penjara juga, dan juga dengan pimpinan polisi, saya kira Pak Ugo Roseno. Saya tahu bahwa selama Pak Ugo Roseno menjadi pimpinan, dalam kedudukan apa, dia menentukan dia tidak mengizinkan hukuman mati dilaksanakan. Akhirnya dia dipindahkan, dan 1 minggu sesudahnya 3 orang itu, Tibo dan teman, dilaksanakan. Ya, salah satu kasus memalukan bagi Republik Indonesia. Itu komentar saya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bung Albert. Baik, terima kasih Pak Gabriel. Jadi memang kita mengetahui bahwa pelaksanaan pidana mati itu adalah something yang irrevocable ya. Sekali dilaksanakan tidak akan bisa lagi ditarik. Maka dari itu kalau kita cermati fakta yang ada saat ini kan memang kalau saya nggak salah Bang Uli ada 404 terpidana ya. Saya selalu kebalik ya, antara 79 atau 97. Itu bukan 69 ya. 79 atau 97 saya agak terbalik antara itu. Yang sebenarnya sudah menanti lebih dari 10 tahun lamanya. Artinya sejak pasca dijatuhi pidana mati, belum kunjung dieksekusi. Salah satunya kalau saya nggak salah juga adalah, tadi nggak salah, moga-moga nggak salah. Oki ya, kasus Oki itu yang di Amerika yang tahun 92 apa 97 gitu, melakukan pembunuhan terhadap warga negara Indonesia, warga negara Amerika keturunan Inggris, dan juga adiknya sendiri gitu ya, si Eri. Nah, itu juga nggak kunjung dieksekusi. Jadi memang tadi mungkin ada benarnya tergantung political will dan juga faktor-faktor yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah oleh karena itu sebenarnya memang dengan berlakunya KUHP nanti, maksud saya KUHP nasional ya, itu diharapkan bisa ada sisi kemanusiaan dan juga hak asasi manusia yang dilihat dari pelaksanaan pidana mati yang irrevocable tadi gitu.
Nah tadi berkaitan dengan itu saya harus menjawab pertanyaan pertama dan kedua ya Bang Gabriel ya. Nah tadi yang tentang ada orang yang buta huruf tapi korbannya adalah tokoh agama, memang ada beberapa adagium Pak dari penyertaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 kan, ada orang yang melakukan pleher, ada orang yang menyuruh melakukan dun pleher, ada orang yang turut serta melakukan mide pleher, dan yang terakhir adalah orang yang menggerakkan with looker. Nah memang kalau bagi mereka yang membantu atau yang sifatnya perannya itu tidak signifikan, harusnya kurang adil Pak kalau dia tidak adili lebih dulu tanpa aktor intelektualnya diadili dalam forum yang sama, forum pengadilan yang sama. Dan tadi Bapak bilang juga ternyata nggak dicari kan siapa yang itu. Meskipun memang secara hukum acara tidak ada keharusan untuk itu, tapi ada sisi keadilan Pak. Apalagi KUHAP yang kita anut saat ini Pak, itu cenderung lebih ke arah crime control model Pak. Jadi bagaimana membasmi kejahatan tapi melupakan sisi lain dari due process of law Pak, yang dijunjung tinggi di negara hukum. Mau konsepnya rule of law kayak atau restat kayak, atau apapun juga due process itu harus menjadi jaminan buat semua orang yang berhadapan dengan hukum Pak. Nah, jadi memang kita berharap dan meminta juga dukungan supaya nanti ketika KUHP baru ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya berlaku tahun 2026 nanti, itu juga perlu didukung oleh peranata hukum acara yang mumpuni. Dalam hal ini KUHAP. Karena KUHAP itu mengatur kewenangan lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, LPSK, mungkin termasuk juga Komnas HAM juga ya Bang, secara parsial ya. Gitu. Nah jadi hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ini bukan hanya diperoleh dari secari kertas teman-teman, tapi juga bisa menjadi keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat kecil lewat access of justice yang memang access to justice yang memang benar-benar bisa memberikan atau kesempatan seluas-luasnya untuk orang mencari keadilan gitu. Demikian. Oke, Bang Uli ada tanggapan? Silakan. Untuk pertanyaan Gabriel, Pak Gabriel, untuk Mary Jane. Mary Jane ini kami sudah masuk ke Komnas aduan yang kedua seperti itu. Kami mendorong untuk melakukan PK ya, peninjauan kedua ya, PK kedua dan kembali yang kedua untuk Mary Jane ini, dan juga kami masih koordinasi dengan Komnas Philippines karena putusan yang drug dealernya di sana kan itu belum diputus oleh pengadilan di Filipina. Nah, kami ingin memastikan bahwa proses yang di Filipina itu pengadilannya juga adalah fair, adil, gitu, transparan, sehingga fakta-fakta sebenarnya tentang kasus Mary Jane ini bisa terungkap di pengadilan. Nah itu. Nah permohonan Mary Jane ke Komnas yang masih saya review gitu, untuk mendukung PK dan juga gerasi ya, permohonan gerasi. Gitu. Kalau PK kedua itu memungkinkan karena putusan MK yang kasus Joko Chandra ya. Ya, Joko Chandra. Jadi itu masih memungkinkan. Jadi silakan aja dimasukkan lagi PK yang kedua. Kan PK pertama kan ditolak. Bisa PK kedua dengan catatan ada novumnya. Novum bukti baru. Itu dengan catatan bukti kedua. Nah sulitnya perspektif hak asasi manusia ini filsafat hukumnya hanya satu. Teori hukum alam gitu, nggak boleh yang lain. Itu susah. Teori hukum alam susah. Kita nggak ada pilihan filsafat hukum. Filsafat keadilannya ya teori hukum alam, John Locke segala macam. Nah itu di situ aja. Saya juga belajar sedikit tentang filsafat, tapi filsafat hak asasi manusia, filsafat hukumnya gitu. Ya itu susahnya di Komnas HAM, hanya teori hukum alam aja yang bisa diterapkan, gitu. Yang lain nggak bisa. Mohon maaf aja. Apalagi teori hukum murni ya, nggak bisa. Jadi itu dalam perspektif hak asasi manusia sudah ada normanya, gitu. Jadi tinggal mengalami perkembangan, termasuk juga hukuman mati ini, gitu. Tadi terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh. Silakan saja untuk yang the most serious crime itu masih bisa gitu. Dengan catatan tadi peradilannya harus
fair ya, adil proses peradilannya. Nah itu. Nah kemudian juga tidak diterapkan terhadap penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak. Nah itu dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Uli. Oke, apa kita selang-seling dengan yang di Zoom supaya ini ya, supaya adil. Oke, silakan ada yang mau raise hand dan langsung dibuka mic-nya. Nah, udah ada namanya Kak Ferdi Daud. Silakan Kak Ferdi. Oke, baik, selamat sore untuk semua. Terima kasih saudara moderator. Mohon izin untuk bertanya. Selamat sore juga untuk materi dan kita semua yang hadir dalam diskusi pada sore hari ini. Sedikit saya berikan testimoni bahwa tentunya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang lemah dan rapuh. Tentunya kita memiliki kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan hidup ini. Lalu kemudian kita berbicara soal hukuman mati. Yang pertama, kenapa negara itu, saya pertanyakan kenapa negara itu mengizinkan hukuman mati itu kan merupakan satu kejahatan juga, kejahatan yang sangat luar biasa juga. Gitu. Yang kedua, siapa yang tidak salah? Siapa yang tidak ada salah? Jika orang yang melakukan eksekusi hukuman mati atau tindakan pidana mati. Gitu. Yang ketiga, kemengapaan harus ada hukuman mati seperti itu yang dilegalkan oleh negara? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjut. Ya, silakan tadi penanya yang sudah ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romli dari Paramasofia Paramadina. Sebenarnya gini, yang menjadi kebingungan saya adalah kenapa di Indonesia itu serba tidak jelas gitu. Dari judul seminar ini ya, pertama ya, pro kontra, ya kan? Pro kontra hukuman mati. Artinya tidak mempunyai titik bijak yang clear di Indonesia ini untuk memvonis sebuah pelanggaran yang ada gitu. Sehingga kalau bicara hukuman ya, bicara hukuman, hal yang terjadi misalkan yang terdekat, Ferdi Sambo. Ini kan prosesnya begitu lama gitu untuk memvonis dan menentukan hukumannya gitu. Kalau saya menoleh ya terhadap teks secara literal dari agama saya misalkan Islam ya, Al-Qur'an. Jelas sekali gitu loh. Al-ainu bil aini, walaupun di sana tafsirnya begitu banyak gitu. Dan yang saya bingungkan dan yang saya tanyakan, kenapa sulit sekali menentukan dan menemukan hukuman yang pasti terhadap pelanggaran yang terjadi di Indonesia? Itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya menarik ya. Salah satunya mungkin gara-gara filsafat, jadi banyak yang tidak jelas. Oke, tapi mungkin kita langsung lanjut aja. Ya, biar sekalian. Silakan tadi siapa mau tanya? Ya, silakan. Yang kakak itu. Ya. Oke, terima kasih Kang Syarif kesempatannya. Halo semuanya. Perkenalkan saya Sangayu. Saya di sini sama-sama teman-teman dari Filsafat UI. Mungkin pertama mewakili teman-teman dulu, kami sangat senang berada di sini karena sangat mengagumi Romo Magnis Suseno. Jadi terima kasih untuk semua pemaparannya dari tadi beserta Pak Albert dan Pak Uli juga. Mungkin saya pertanyaannya ini ya, pertanyaan sangat pemula dulu karena juga saya di semester ini mulai mengambil kelas bersama teman-teman filsafat dan HAM bersama Mbak Upi. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah
Tadi kan Pauli juga sudah menyampaikan gitu bahwa standpointnya Komnas HAM tentu saja mengabolish hukuman mati ini ada di Indonesia gitu. Mungkin yang saya sebagai orang awam begitu penasaran, sebetulnya apa sih yang sedang dilakukan dan upaya apa saja yang dilakukan, kayak macam-macam cara yang dilakukan untuk tadi sampai ke tujuan itu. Atau mungkin kemudiannya selanjutnya adalah apa yang bisa warga negara gitu seperti saya lakukan gitu untuk terlibat dalam proses ke sana gitu. Karena kalau dilihat ya saya sebetulnya setuju sekali dengan bagaimana negara tidak memiliki hak itu untuk mengambil nyawa warga negaranya, seperti itu sih. Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi sementara ada, terima kasih Sang Ayu. Jadi untuk sementara ada 3 pertanyaan, mungkin biar adil kita distribusikan pada 3 pembicara yang berbeda. Yang pertama mungkin lebih cocok ditanggapi oleh Romo Magnis, kenapa negara mengizinkan hukuman mati, bukankah itu semacam kejahatan juga? Meskipun aku yakin Romo sudah menyinggung mengizinkan hukuman mati, membolehkan, mengizinkan hukuman mati, bukankah itu kejahatan juga? Lalu yang kedua dari Bung Romli, ini mungkin dijawab oleh Bung Albert, mengapa hukum itu serba tidak jelas atau segala sesuatu di Indonesia serba tidak jelas termasuk hukum, vonisnya begitu lama, jadi mungkin pengennya udah terbukti langsung gitu ya. Jangan berlama-lama, kenapa harus diperdebatkan, didiskusikan gitu. Lalu pertanyaan Sang Ayu mungkin lebih cocok ditanggapi oleh Bang Uli ya. Oke, silakan Romo. Mengapa negara mengizinkan hukuman mati, yang negara tidak mengizinkan hukuman mati? Negara mengambil alih hukuman mati dari sistem hukum yang sebelumnya, sistem Belanda dan internasional. Faktanya bahwa di mana-mana hukuman mati dianggap biasa. Dibatasi macam-macam, tapi bahwa itu ada. Jadi itu tidak semacam dipilih oleh legislasi Indonesia, tetapi merupakan tradisi. Masalahnya adalah apakah diteruskan, harusnya diakhiri. Nah, alasan yang paling kuat menurut saya adalah 2, mengapa hukuman mati dulu diberikan. Dianggap reaksi setimpal atas apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan. Tentu kejahatan pembunuhan, tapi kejahatan lain, pokoknya dalam masyarakat pada garis besar ada alat yang macam ini harus dengan hukuman mati, tidak bisa kurang. Tentu suatu argumen yang teramat lemah, tetapi baru sekarang kita mengetahuinya. Alasan yang kedua adalah anggapan bahwa itu punya deterrence. Jadi kalau misalnya hukuman mati dicabut, lalu orang akan lebih mudah melakukan kejahatan yang sebelumnya ada hukuman mati. Saya tadi sudah mengatakan, sejauh saya tahu tak ada penelitian apapun yang membenarkan itu. Jadi itu juga tidak betul, tapi itu 2 sebab. Bagi kita pertanyaan bukan kok Indonesia mengizinkan itu, tapi kok Indonesia belum menghapus. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ya mudah-mudahan terjawab ya, meskipun tidak seluruh pertanyaan, tapi sudah cukup kuat tadi Romo memberikan argumen. Silakan Bung Albert. Mengapa tidak cepat dan pasti ya? Jadi judul teh jangan pro kontra hukuman mati, tapi langsung pro hukuman mati. Jadi semua teh pro gitu. Gimana? Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Romo Magnis ya. Memang ada penelitian yang dilakukan oleh Ernest van de Haag dalam artikelnya berjudul On Deterrence and Death Penalty. Itu dia mengatakan bahwa memang nggak ada data statistik yang menunjukkan adanya korelasi antara penjatuhan pidana mati dengan efek jerah gitu ya. Nah, tetapi buat menjawab ketidakjelasan yang
dipikirkan oleh teman-teman yang mengambil filsafat, memang tentang bagi kelompok yang pro dan kontra terhadap pidana mati ini tarik-menariknya sangat kuat sekali. Jadi bagi kelompok yang pro atau retensionis dan kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati atau kelompok abolisionis itu sangat kuat sekali. Tarik-menarik, masing-masing punya argumentasi tersendiri gitu. Nah, tetapi dalam konteks pidana pembunuhan misalnya yang dilakukan, apalagi yang dilakukan secara terencana ya atau premeditated murder, memang di sini negara ketika delegasikan kewenangan penuntut pada kasus pembunuhan itu kepada jaksa penuntut umum, itu tidak langsung jaksa penuntut umum itu mewakili kepentingan korban. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat kemarin reaksi dari keluarga korban misalnya, contoh keluarga almarhum Yosua itu menghendaki hukuman yang semaksimal mungkin gitu kan. Nah, kalau kita dari sisi pidana pokok yang ada dalam pasal 10 KUHP ya pidana yang maksimal adalah pidana mati. Gitu. Nah, ini menjadi tadi Mas yang sesuatu yang menjadi perdebatan yang luar biasa. Oleh karena itu untuk memperjelas perdebatan yang ada sebagai middle way lah, jalan tengah. Saya sebut Prof Muladi sebutnya Indonesian way sebenarnya. Jadi yang Indonesia way ini adalah bagaimana bisa mencari jalan tengah buat perdebatan pihak yang pro dan kontra. Caranya adalah dengan menerapkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun tadi. Nanti selama 10 tahun tadi bukan bergantung pada surat kalapas, Mas Syarif, tapi ada semacam assessment, bahkan juga memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau sekarang sebenarnya ada menjalani 10 tahun tapi belum dieksekusi sesudah KUHP berlaku. Jadi ingat ya, ini ada sekitar 79 atau 97 orang, dia sudah jadi terpidana mati, sudah menanti treatmentnya terhadap mereka karena mereka tadi seperti katakan Bang Uli seolah-olah sudah menjalani 2 hukuman. Di satu sisi menjalani puna proxima morti atau pidana seumur hidup, di satu sisi juga menanti pidana mati yang nggak tahu kapan dilaksanakan gitu. Mungkin. Oke. Malah tambah nggak jelas apa jadi jelas? Harusnya jadi clear ya. Oke, dia Bang Uli. Terkait dengan pertanyaan langkah-langkah Komnas untuk penghapusan hukuman mati sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99 itu kami dimandatkan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan. Nah, dari tadi saya sebutkan 17 kasus ya yang sudah diadukan Komnas, kami sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasinya tadi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengambil langkah-langkah penghapusan hukuman mati di hukum pidana. Nah tadi seperti yang dijelaskan, sekarang sudah ada perubahan kan hukuman mati dari tadinya hukuman pokok bukan lagi sekarang, dan juga tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Albert Aris itu ada percobaan ya dalam waktu 10 tahun itu jika berkelakuan baik mungkin bisa diubah hukumannya itu. Nah itu rekomendasi, dan Komnas HAM juga melakukan penelitian itu. Nah tadi seperti kasus Mary Jane, sebetulnya faktanya dia sebenarnya rekomendasikan agar memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil, fair trial gitu. Tadi ada penerjemah yang layak misalkan itu. Ya, betul. Nah, interpreter, kemudian juga saksi-saksi yang meringankan itu harus dihadirkan juga. Saksi-saksi yang meringankan, kemudian juga diberi
kesempatan untuk didengar itu keterangannya di depan persidangan, nah, diklarifikasi itu. Nah, sehingga terungkap fakta-faktanya gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kawalnya. Ke depan ada peraturan pelaksana ya dari RKUHP ya, DKUHP yang baru ya gitu. Nanti ya itu kita coba nanti mengawal itu agar pelaksanaan hukuman matinya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tadi misalkan untuk kasus Mary Jane dia ada kakak konsuler ya, gitu. Dikunjungi oleh keluarganya yang di Filipina ke kita dan juga perwakilan konsul atau kedutaan di Filipina bisa melihat dan juga bisa Komnas bisa mengakses ke sana ke penjara seperti melihat kondisi dia seperti itu. Dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan gerasi ya gitu. Amnesti sehingga hukumannya mungkin bisa berubah gitu. Nah itu dan juga tadi menjamin adanya peninjauan kembali PK. Nah, itu yang coba kami kawal nanti di peraturan pelaksana dari KUHP gitu. Nah, itu yang kami coba koordinasikan dengan Kemenkumham gitu. Kita ada komunikasi dengan Kemenkumham, kemudian juga dengan instansi pemerintah, lembaga negara yang lainnya. Itu. Nah, itu selama ini yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, itu dalam beberapa hal kita juga sering ditanya gitu oleh kan ada mekanisme UPR kan di Dewan HAM PBB gitu. Universal Periodical Review ya terhadap kondisi HAM di Indonesia, termasuk salah satunya tentang hukuman mati. Nah, itu kita coba jawab berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Itu tentu Komnas HAM tidak bisa berfilsafat, sama tadi saya bilang hanya satu teori hukum alam aja itu yang bisa dipakai. Terima kasih. Ya, Bang Uli mungkin saya ada pertanyaan tambahan. Itu kan nggak dikasih interpreter, terus kemudian juga kalau nggak salah ada kabar yang mengatakan bahwa Mary Jane juga ya jadi korban kekerasan dari rumahnya gitu ya. Jadi kayak apa memang tidak mungkin ya bahwa Mary Jane ini seorang aktor intelektual dari latar belakang dan juga aktivitas sehari-harinya gitu ya, sehingga Komnas HAM kemudian memutuskan untuk kayak membela dan mencari aktor intelektual yang lebih ini ya, lebih krusial. Oke, ada pertanyaan 2 di Zoom ya, di chat. Reset dulu. Oke, Kak Edison. Tadi sudah bisa mic-nya? Oke, kalau belum Mbak Anet silakan. Iya, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya. Nama saya Anet Siegian dari ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, jika memang suatu saat nanti Indonesia akan menghapus hukuman mati, lantas hukuman apakah yang dianggap layak atau pantas diberikan kepada seorang tersangka pembunuhan berencana yang tentunya mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban dan keluarga. Lalu yang kedua, untuk KUHP yang terbaru yang nanti akan dipublish, apakah itu akan berlaku surut ya? Jadi apakah para terpidana yang sudah mendapatkan vonis hukuman mati itu akan ditinjau kembali untuk diberlakukan KUHP yang terbaru? Lalu yang ketiga, ini sorry melenceng, saya hanya mengingat di masa Orde Baru itu ada Petrus yang dikabarkan sih bisa menurunkan angka kejahatan. Mendapatkan tanggapan dari para narasumber mengenai 3 hal tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, langsung sekalian dengan Bung Edison. Hai semuanya, selamat sore, terima kasih. Untuk semua penanya mungkin saya akan lempar satu pertanyaan ya, atau 2 kayak sepertinya. Tapi sebagai pengantar saya mau coba kutip data dari Amnesty Internasional yang menyebutkan tahun 2021 terdapat 114 orang yang dihukum mati, yang divonis hukuman mati.
94 orang diantaranya itu terdakwa dengan kasus narkoba. Begitu juga dengan kutipan saya di tahun 2022 berdasarkan data Kontras itu ditambah 31. Artinya 114 ditambah 31 dan 2023 ditambah dengan kasus Sambo. Saat ini diperkirakan, mohon koreksi kalau saya salah, ada sebanyak 146 kasus hukuman mati, vonis mati yang diberikan kepada 146 orang. Dan dalam konteks ini mungkin saya salah satu orang yang vokal menyatakan menolak hukuman mati. Terlebih terhadap dinamika narkoba. Di Indonesia sejak tahun 2021 itu sudah dinyatakan 94 orang divonis hukuman mati. 94 orang. Apakah dengan vonis itu peredaran narkoba menurun, berkurang? Faktanya tidak. Kita boleh saksikan sampai saat ini peredaran narkoba makin meningkat dan meningkat. Secara psikologi mungkin saya menerka bagi mereka-mereka yang divonis hukuman mati itu dengan hukuman mati yang sudah dinyatakan baik di pengadilan tingkat pertama, mungkin psikologi mereka akan semakin bertambah nekat dan akan semakin berani lagi memasarkan lebih banyak lagi narkoba di Indonesia ini. Artinya saya mau menanyakan apakah sejauh ini masih maksimal itu? Masih bergunakah dalam konteks seperti ini hukuman mati tersebut? Mungkin menurut para narasumber. Yang kedua, terkhusus untuk ini Bapak, saya lupa namanya, yang menjadi tim perancang di RUU KUHP yang baru. Saya mau bertanya, 2026 ketika KUHP baru sah diberlakukan di Indonesia, apakah tidak ada ketakutan bagi kita bahwa peradilan kita nanti akan dengan sangat mudah menjatuhkan vonis-vonis mati sebagai hukuman alternatif bagi semua pelaku kejahatan? Seperti halnya kasus Sambo, banyak hal-hal yang positif yang tidak menjadi pertimbangan, tapi lebih mendengarkan kepada keinginan publik, sehingga vonis itu dinyatakan dengan vonis maksimal. Apakah nanti, karena kan setelah RUU KUHP baru diberlakukan, akan ada pemberlakuan 10 tahun tadi untuk berubah, untuk bertobat. Apakah tidak ada ketakutan bagi kita semua bahwa peradilan kita nanti akan dengan semena-mena justru menjatuhkan hukuman-hukuman seperti ini? Terima kasih, itu yang jadi pertanyaan saya. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih Bung Edison dan Mbak Anet. Berarti seluruh sesi pertanyaan sudah masih ada. Oke, Bung Bene, silakan. Oke, udah lagi ke toilet kali ya. Ya, oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi karena ini sesi pertanyaan terakhir ya, jadi mungkin urutannya dari Bung Albert dulu yang legal formal gitu, lalu ke Bang Uli. Nah nanti filsafat harus menjadi penutup pamungkas dari Romo Magnis ya. Mungkin ada dua pertanyaan yang lebih relevan ditanyakan pada Bung Albert, yaitu soal peninjauan kembali ya, tadi yang pertama yang Mbak Anet, dan soal 2026 pengesahan RKUHP dari Bung Edison. Silakan Bung Albert. Ya, baik, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini tentunya akan menjadi pemikiran-pemikiran yang baik untuk masa depan ya. Untuk menjadi semacam diskursus yang bisa memberikan masukan-masukan termasuk untuk peraturan pelaksanaan KUHP. Jadi on behalf dari human rights protection tentunya, perlindungan hak asasi manusia. Karena memang ini out of topic ya. Saat kita lagi memperjuangkan penghapusan pidana mati, justru Zuckerberg dan siapa nih? Jeff Bezos itu sedang melaksanakan program hidup abadi. Serius, ini bukan hoax. Yeah. Mereka sedang memastikan bagaimana
otak manusia itu terkonek dengan internet dan sebagainya. Itu artinya itu jangan jadi tujuan gitu kan. Yang jadi tujuan adalah human rights protection yang merupakan apa istilahnya? Human right obligation. Jadi kewajiban hak asasi kita untuk melindungi hak asasi orang lain, gitu kan. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Anet ya. Mbak Anet, kalau suatu hari Indonesia menghapus pidana mati, kira-kira hukuman apa sih yang pantas untuk pelaku kejahatan? Ya kalau kita lihat di pasal 340 tentang murder atau premeditated murder tadi, itu kan pidananya itu ada alternatif kan. Ada maksimal 20 pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi memang ada itu pilihan pidana yang bisa dijatuhkan secara alternatif oleh hakim. Ya, ada pilihannya, ada pidana mati, penjara seumur hidup dan juga pidana tertentu paling lama 20 tahun. Jadi udah clear ya itu ya, sifatnya alternatif. Karena Indonesia nggak mengenal kumulasi pemidanaan seperti yang ada di negara-negara common law. Bisa dihukum seperti lagu Yaji Kustik 1000 tahun lamanya. Ada itu, pidana sebutan. Ada. Ya kan? Ada Bang. Nah, terus apakah KUHP ini bisa berlaku surut gitu pertanyaannya besar gitu ya. Prinsip hukum secara umum itu adalah hukum itu nggak boleh berlaku surut. Tetapi dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yang saat ini menjadi pasal 3 KUHP, kita mengenal ada yang disebut dengan lex favoreo. Lex favoreo itu adalah kalau dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah yang baru, kecuali yang lama lebih menguntungkan. Si tersangka, terdakwa, bahkan sampai terpidana mati. Nah, dengan berubahnya paradigma pidana mati dalam KUHP nasional, bukan soal pasal 100-nya, tapi pasal 67-nya. Itu semua terpidana yang tadi ngantri itu sedang dipikirkan bagaimana treatmentnya ketika mereka belum dieksekusi pada saat KUHP baru ini berlaku. Gitu ya. Jawab pertanyaan Mbak Anet ya. Nah terakhir menjawab pertanyaan dari siapa terakhir namanya saya lupa. Bung Edison soal 2026. Ya nanti ketika KUHP baru ini berlaku gimana? Nah kalau dulu kita mengenal asas Strafzonderschuld ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam bahasa Latin itu actus non facit reum nisi mensit rea. Suatu perbuatan itu menjadikan orang bersalah kecuali niatnya jahat gitu ya. Jadi ada actus reus, ada perbuatan, ada mens rea. Ya. Ada perbuatan dan niat jahat sehingga orang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah dalam KUHP baru, hakim itu diberikan tujuan dan pedoman pemidanaan. Standard of sentencing atau guidelines and objective of sentencing. Jadi ini hakim diberikan item-item menilai bagaimana sikap batin pelaku, motifnya, riwayat hidupnya, dan sebagainya. Banyak sekali item-itemnya itu untuk menjamin putusan yang dijatuhkan itu adalah putusan yang memberikan kepastian hukum tapi juga berkeadilan. Dan bahkan KUHP menegaskan, kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib memilih keadilan sebagai pilihan utamanya. Gitu ya. Demikian. Oke, terima kasih Mbak Albert. Tepuk tangan ya, karena ini sekalian menjelang akhir-akhir diskusi. Mungkin Bang Uli, tadi mungkin ada beberapa yang bisa ditanggapi terkait Petrus bisa menurunkan kejahatan, lalu ya hukuman yang pantas gitu, silakan. Untuk Petrus, sebenarnya itu bentuk dari yang kami sebut extrajudicial killing ya, pembunuhan di luar proses peradilan gitu. Karena memang yang dulu kan ada stigma orang yang tato itu punya tato itu adalah kriminal kan gitu. Nah itu jadi kemudian dibunuh di luar putusan pengadilan. Nah itu juga sebenarnya dalam tanda petik ada pelanggaran HAM berat gitu. Karena kan itu sebenarnya ada kebijakan dari negara gitu. Itu masih kami sudah ada bukti di Komnas HAM itu. Nah, kami coba itu masukkan juga sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu ya, gitu. Petrus ini. Nah, itu dan sebelumnya tidak menurunkan angka kejahatan, gitu. Tidak ada bukti saintifik ataupun berdasarkan statistik kejahatan kuantitatif maupun kualitatif bahwa dengan Petrus itu menurunkan kejahatan. Itu tahun 82 ya, tahun 82.
gitu, kalau menurut catatan kami itu. Nah, itu yang ditiru oleh Duterte ya di Filipina gitu. Dan sebenarnya tetap aja kejahatan ada gitu. Nah, jadi saya sebenarnya melihat bahwa tadi ada pertanyaan masih berguna hukuman mati? Tidak gitu. Dalam pidana modern sebenarnya tidak. Bahkan sekarang kan dikembangkan restoratif justice ya. Keadilan restoratif, meskipun sekarang untuk keadilan restoratif ini saya nggak tahu ini pakai analisis filsafat apa ya, filsafat keadilan restoratif nggak harus semua pakai filsafat ya, nanti nggak jelas. Iya. Ya. Tapi tetap satu kalau HAM itu hanya hukum alam. Ya. Nah, jadi kalau tadi keadilan restoratif itu endingnya kan pemulihan, outputnya itu ada pemulihan terhadap korban. Jadi di situ sebenarnya yang ingin kami dorong keadilan restoratif. Meskipun untuk kejahatan yang serius itu masih susah ya diterapkan keadilan restoratif. Nah, paling maksimal hukuman hidup, life sentence, gitu. Yang paling maksimal bisa menggantikan hukuman mati ini, gitu. Nah, di samping juga tadi ada catatan untuk yang terpidana mati ini, narapidana mati. Ini juga kalau misalkan ada catatan baik itu selama menjalani hukuman ini mungkin bisa dirubah hukumannya itu. Nah, itu suatu hal yang paling maksimal yang dilakukan itu. Kalau regulasi karena ini kan produk politik sebetulnya. Albert juga tahu, nggak mungkin kita bisa merubah itu kan tergantung di kebijakan politik hukuman mati kan di negara Nah, sekarang kebijakan hukuman matinya masih di tengah kan yaitu dia coba tadi jalan tengah, cari jalan tengah. Ya sudah, hukuman mati bukan hukuman pokok lagi Kemudian juga ada syaratnya untuk merubah jadi bukan hukuman mati. Nah, itu udah maksimal itu ya. Suatu yang udah maksimal Iya, iya, kayaknya nggak mungkin juga masuk ke abolisionis apalagi retensionis ya. Jadi di tengah ya sudah. Ya, betul. Ya, jadi politik hukumnya seperti itu. Kita juga nggak punya kekuatan untuk merubah politik hukum. Ya itu politik hukumnya. Itu yang tetap kita hormati. Dan ke depan mudah-mudahan ada langkah-langkah ke depan lagi selain di KUHP ini untuk penghapusan hukuman mati. Mungkin nanti di turunannya ya, minimal proses peradilannya adil misalkan gitu. Tadi disediakan saksi-saksi yang meringankan, persidangannya terbuka, ada penerjemah misalkan untuk orang asing. Kemudian juga menghadirkan bukti-bukti yang diperoleh secara betul, bukan di luar hukum perolehan bukti-buktinya Kan kadang-kadang juga mungkin ya proses penyidikannya juga itu di luar proses hukum seperti Petrus segala macam Kemudian juga cara memperoleh bukti-buktinya di luar yang ditentukan misalkan di KUHP. Nah, itu ada penyiksaan, pemaksaan segala macam. Nah, sehingga nanti putusannya itu betul-betul adil. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Uli, tepuk tangan. Ya, oke Romo, silakan sekaligus menutup. Tadi ada pertanyaan mungkin bisa ditanggapi Romo. Kalau hukuman mati itu dihapuskan, hukuman apa yang pantas? Terus terang saja, saya tidak merasa berkualitas untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ya itu hendaknya ditentukan oleh para ahli hukum, tetapi dalam diskursus demokratis. Jadi masyarakat bisa ikut bicara. Saya sendiri tidak merasa ahli, saya tidak bisa mengatakan apapun. Apakah penjara itu adalah jawaban atau ada sesuatu yang lain, misalnya bekerja bagi komunitas atau apapun, silahkan ditentukan. Saya kurang merasa ahli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Romo. Jadi Kak Anet terjawab ya bahwa tidak ada yang bisa menentukan apa yang pantas ya antara di penjara atau bekerja sosial begitu. Oke. Dengan demikian pernyataan Romo Magnis tadi berarti kita
selesai diskusi secara formal tentang melampaui batas-batas legal ini.